Rapel gaji pensiunan Januari 2026. Ramai disebut pasti cair, tapi benarkah sudah ada dasar hukumnya? PT Taspen akhirnya meluruskan agar pensiunan tidak terjebak harapan yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan yang kami hormati dimanapun berada, baik Bapak dan Ibu. Sekarang kita lanjutkan pembahasan ini secara utuh. Pelan-pelan dan tetap berpijak pada penjelasan resmi, agar tidak ada lagi kebingungan, tidak ada harapan yang keliru, dasyonin dua bahasa Baniswan yang sabnen, bisa dihindari sejak awal karena inti dari penegasan PT Taspen soal rapel gaji pensiunan Januari 2026 bukan untuk mematikan harapan, melainkan meluruskan cara kita memahami kebijakan negara. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa isu rapel Januari 2026 bisa menjadi sangat viral. Polanya hampir selalu sama setiap tahun. Menjelang akhir dan awal tahun, banyak pensiunan mulai menghitung ulang pengeluaran, kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, hingga persiapan tahun berjalan. Di saat seperti ini, kabar tentang rapel atau pencairan besar, terlebih jika disampaikan dengan narasi meyakinkan seolah-olah sudah final, padahal dalam sistem pemerintahan tidak ada kebijakan, keuangan negara yang sah tanpa dasar hukum tertulis. Taspen dalam penegasannya mengingatkan satu hal yang sangat penting. Taspen tidak pernah membuat kebijakan sendiri. Taspen hanya menjalankan kebijakan pemerintah. Jika belum ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau regulasi resmi lain yang mengatur kenaikan gaji pensiunan dan berlaku surut, maka secara hukum tidak ada dasar untuk rapel. Ini bukan soal mau atau tidak mau, ini soal boleh atau tidak boleh. Negara tidak bisa membayar sesuatu yang belum memiliki landasan hukum. Meskipun harapan masyarakat sangat besar, banyak pensiunan kemudian bertanya, mengapa sebelumnya pernah ada rapel? Jawabannya sederhana namun krusial, rapel terjadi bukan karena janji, melainkan karena keterlambatan regulasi. Ketika pemerintah memutuskan kenaikan gaji berlaku sejak tanggal tertentu, tetapi aturan tertulisnya terbit belakangan, maka negara wajib membayar selisihnya. Disitulah rapel muncul. Jadi rapel bukan program khusus, bukan kebijakan terpisah, melainkan konsekuensi hukum dari keputusan yang berlaku, surut dalam konteks Januari 2026. Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada regulasi yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan berlaku. Surut ke Januari 2026, artinya tidak ada dasar hukum untuk rapel Januari 2026. Pada saat penegasan itu disampaikan, ini poin penting yang harus dipahami dengan jernih. Viral bukan berarti valid. Ramai dibicarakan bukan berarti sudah sah. Namun penegasan ini sering disalahpahami, seolah-olah tidak akan ada kenaikan sama sekali. Padahal Taspen tidak pernah mengatakan demikian. Yang diluruskan adalah waktu dan dasar hukumnya, bukan kemungkinan kebijakan di masa depan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Pemerintah masih bisa menetapkan kebijakan baru di tahun backslash atau di tengah tahun. Tetapi jika kebijakan itu tidak berlaku surut, maka tidak ada rapel. Disinilah banyak pensiunan perlu mengubah cara pandang. Jangan terlalu fokus pada kata rapel, tetapi pahami dulu apakah ada kenaikan, kapan berlaku, dan sejak tanggal apa. Jika kenaikan ditetapkan dan berlaku, bulan penetapan, maka tidak ada rapel. Jika berlaku sejak bulan sebelumnya, maka rapel akan muncul otomatis. Sederhana tetapi sering terlewat, Taspen juga menegaskan bahwa setiap informasi resmi selalu disampaikan melalui kanal yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada kebijakan yang diam-diam, tidak ada pencairan besar-besaran tanpa pemberitahuan resmi. Jadi jika ada kabar yang menyebut Taspen diam-diam sudah menyiapkan dana rapel Januari 2026, maka informasi itu patut dipertanyakan. Mengapa Taspen perlu meluruskan isu ini secara terbuka? Karena dampak psikologisnya sangat besar. Banyak pensiunan sudah berharap akan merencanakan pengeluaran. Berdasarkan informasi viral tersebut, ketika harapan itu tidak terpenuhi, yang muncul bukan hanya kecewa, tetapi juga rasa tidak percaya. Padahal, jika sejak awal informasinya dipahami dengan benar, kekecewaan itu bisa dihindari. Dalam sistem negara, transparansi dan ketepatan informasi adalah kunci kepercayaan publik. Taspen sebagai pengelola dana pensiun jutaan orang tidak boleh membiarkan informasi keliru berlarut-larut. Karena itu penegasan ini justru merupakan bentuk tanggung jawab, bukan penolakan hak publik. Sekarang mari kita pahami posisi gaji pensiunan Januari 2026
Kaspen memastikan pembayaran gaji pensiunan tetap berjalan, normal sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada pengurangan, tidak ada penghentian, dan tidak ada perubahan sepihak, hak bulanan tetap aman. Jika nanti ada kebijakan kenaikan, mekanismenya juga jelas, pemerintah menetapkan regulasi, Taspen menyesuaikan sistem pembayaran. Jika ada selisih karena berlaku surut, rapel akan dibayarkan otomatis tanpa perlu pengajuan, pensiunan tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu mengurus berkas tambahan, dengan tidak perlu mendaftar ulang. Aspen juga mengingatkan agar pensiunan waspada terhadap informasi yang mencatut nama pejabat atau lembaga. Banyak hoaks mencantumkan seolah-olah ada pernyataan resmi, padahal tidak pernah ada. Ini sangat berbahaya dan berpotensi menyesatkan Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kebijakan pensiun adalah kebijakan fiskal jangka panjang. Negara harus memastikan bahwa dana pensiun hari ini tidak mengorbankan kemampuan membayar pensiun di masa depan. Karena itu setiap keputusan selalu dihitung dengan sangat hati-hati. Inilah sebabnya kebijakan kita mungkin terasa lebih lambat, tetapi tujuannya adalah keberlanjutan. Penegasan Taskin soal rapel Januari 2026 harus dilihat. Dalam konteks kehati-hatian ini, depan yang perlu dilakukan pensiunan adalah selalu memeriksa sumber informasi, memahami istilah kebijakan, tidak menyebarkan kabar yang belum jelas, dan mengelola ekspektasi secara bijak. Jika ragu, bertanyalah langsung ke kanal resmi Taspen. Dengan pemahaman yang benar, masa pensiun bisa dijalani dengan lebih tenang, harapan tetap ada, tetapi diletakkan di tempat yang tepat. Tetapi kapal itu saya tidak bisa menepot dia bang Dau. Nanti bisa disambut tanpa panik dan tanpa kecewa.